Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan matriks kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Pada bagian pertama yang kita akan pelajari itu perkalian matriks dengan skalar. Seperti apa? Yaitu seandainya diketahui matriks A dan skalar K, perkalian antara matriks A dan bilangan skalar K atau bilangan real dituliskan dengan KA adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen di matriks A dengan skalar K. Contoh, misal ada skalar K dikali oleh matriks dengan ordo 2 kali 2, di mana elemen dari matriks itu adalah A, B, C, D. Maka skalar K itu dikalikan semua dengan elemen yang ada di dalam matriks, yaitu K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Lalu bagaimana sih sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar? Nah, seandainya diketahui matriks A dan matriks B di mana berordo sama dan untuk K dan H adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, seandainya ada skalar K dan H dikalikan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan matriks A, itu akan sama dengan K dikali skalar H dikalikan terlebih dahulu dengan matriks A. Dan itu pun sama dengan H kemudian dikali dengan matriks A yang dikalikan dulu terhadap skalar K. Yang kedua, berlaku sifat distributif, yaitu skalar K dikali dengan buka kurung matriks A ditambah ataupun dikurang dengan matriks B, maka ini akan sama dengan skalar K dikali matriks A ditambah atau dikurang dengan skalar K dikali dengan matriks B. Atau seperti ini juga sifat distributifnya, skalar K ditambah atau dikurang dengan skalar H dikali dengan matriks A, ini sama dengan skalar K dikali matriks A ditambah atau dikurang skalar H dikali matriks A. Kemudian sifat berikutnya yaitu skalar K dikali oleh matriks 0. Itu hasilnya adalah matriks 0. Dengan 0 adalah matriks 0. Kemudian skalar K dikali matriks A, dan seandainya hasilnya adalah matriks 0, maka K-nya adalah 0. Itu beberapa sifat dari perkalian matriks dengan skalar. Contoh, tentukan hasil dari 2 dikali matriks 1 min 1 min 1 2 ditambah dengan 3 dikali matriks 0 2 1 min 1 kemudian dikurang 3 dikali matriks min 1 2 4 min 1. Penyelesaian. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu perkalian skalar dengan matriksnya. Jadi skalar ini kita kalikan dulu dengan elemen-elemen yang ada di dalam matriksnya. Untuk yang pertama ini 2 dikali oleh skalar yang 2 dikali oleh matriks 1 min 1 min 1 2. Hasilnya diperoleh seperti ini, 2 kali 1 2, 2 kali min 1 min 2, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 2 4. Ditambah skalar 3 ini kita kalikan dengan matriks yang ada di dalam kurungnya ini, yaitu 3 kali 0 0, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali min 1 min 3. Dikurang 3 dikali min 1 min 3, 3 dikali 2 6, 3 dikali 4 12, 3 dikali min 1 min 3. Hasilnya adalah pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan
matriks. Jadi yang dijumlahkan adalah elemen-elemen seletaknya. Dan syarat bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah ordonya sama. Dan ini kita lihat ketiganya ini ordonya sama dan elemen seletaknya, maka kita peroleh seperti ini. 2 ditambah 0 ditambah min 3. Kemudian min 2 ditambah 6 dikurang min 6. Kemudian min 2 ditambah 3 ditambah dikurang 12. Kemudian 4 ditambah min 3 dikurang min 3. Hasilnya adalah 2 ditambah 0 tetap 2 dikurang min 3, ini jadinya plus 3, maka jadinya adalah 5. Kemudian min 2 ditambah 6 dikurang 6, hasilnya adalah min 2. Kemudian min 2 tambah 3 dikurang 12, hasilnya adalah min 11. 4 ditambah min 3 dikurang min 3, ini jadinya 4. Maka hasil dari penyelesaian matriks tersebut adalah 5 min 2 min 11, 4. Kemudian kita akan bahas yaitu perkalian matriks dengan matriks. Jika A adalah matriks berordo M kali P dan B adalah matriks berordo P kali N, di mana banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B yaitu P, hasil dari A dan B dituliskan dengan AB adalah suatu matriks berordo M kali N. Nah, jika banyak kolom matriks A tidak sama dengan banyak baris pada matriks B, maka tidak terdefinisi. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini. Andai kata A ini adalah matriks dengan ordo M kali P, dan B ini adalah matriks dengan ordo P kali N. Nah, kolom pada matriks A ini harus sama dengan baris pada baris pada matriks B. Nah, kalau ini sama, maka ini bisa terdefinisi. Dan hasilnya nanti adalah matriks AB dengan ordo M kali N. Jadi ordonya nanti adalah M kali N. Namun jika ini tidak sama, maka itu tidak terdefinisi. Oke, sebagai ilustrasi perhatikan contoh berikut. Misalnya matriks A ordonya 2 kali 3 dikali matriks B ordonya 3 kali 6. Kita lihat di sini. Oke, ini contoh semuanya dulu. Kita lihat contoh yang pertama. Kolom pada matriks A ini sama dengan baris pada pada matriks B. Maka nanti hasil perkalian ini terdefinisi, yaitu hasilnya adalah matriks AB dengan ordonya adalah 2 kali 6. Kemudian yang kedua, matriks C dengan ordo 5 kali 2 dikali dengan matriks D ordonya 2 kali 5. Maka kita lihat di sini kolom pada matriks C sama dengan baris pada matriks D. Maka perkalian ini terdefinisi, hasilnya adalah matriks CD dengan ordo 5 kali 5. Kemudian yang ketiga, ini kolom pada matriks E sama dengan baris pada matriks F. Maka ini pun terdefinisi dengan hasilnya adalah EF dengan ordonya 4 kali 6. Kemudian kita lihat berikutnya contoh keempat. Ini kolom pada matriks K berbeda dengan baris pada matriks L. Maka ketika berbeda, ini tidak terdefinisi, artinya tidak bisa kalian kalikan. Begitu juga contoh yang kelima. Lihat itu tidak sama, maka itu juga tidak terdefinisi. Kemudian ini kolomnya adalah 3.
sementara barisnya yang sebelah sini adalah 4, ini pun tidak terdefinisi. Oke. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita pelajari dulu sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks. Jika penjumlahan dan perkalian setiap matriks berikut terdefinisi, maka berlaku sifat-sifat berikut. Oke, ini sifat asosiatif. A, B kali C. Mau diselesaikannya A kali B dulu, sama saja dengan B kali C-nya dulu terlebih dahulu. Kemudian, sifat distributif kiri, itu berlaku juga, yaitu seperti ini. Kemudian sifat distributif kanan, lihat B kali A, C kali A. Dan ini tidak boleh dibalik-balik karena pada perkalian matriks dengan matriks tidak berlaku sifat komutatif. Artinya A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi ini B kali A plus minus, mau ditambah atau dikurang, C kali A. Kemudian K kali A skalar K dikali matriks A kali matriks B, ini sama saja dengan mau diselesaikan skalar K kali A dulu atau skalar K kali B terlebih dahulu dengan K skalar. Kemudian matriks A dikali matriks identitas ini, nah khusus matriks A dikali matriks identitas ini sama dengan matriks identitas dikali matriks A, jadi I kali A sama dengan matriks A itu sendiri. Nah dengan A itu adalah matriks persegi dan I adalah matriks identitas. Kemudian matriks dalam kurung A kali B tutup kurung transpos ditransposkan sama dengan B transpos dikali A transpos. Ini beberapa sifat perkalian matriks dengan matriks untuk keperluan dalam penyelesaian soal. Sekarang kita bahas contoh. Jika matriks A adalah 1, 2, 3 dan matriks B adalah 2, 4, min 2, maka AB sama dengan, kita lihat di sini, A kali B sama dengan, kita lihat matriks A itu adalah matriks yang berordo. Lihat barisnya cuma 1, kolomnya ada 3. Ini adalah matriks ordonya 1 kali 3. Dan matriks B yaitu 2, 4, min 2. 2, 4, min 2 ini barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Kita lihat di sini posisi kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Sehingga ini bisa diselesaikan atau terdefinisi dan hasil matriksnya adalah matriks dengan ordo 1 kali 1. Oke, matriks dengan ordo 1 kali 1. Cara penyelesaiannya adalah, perhatikan, ambil baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. Cara mengalikannya adalah bilangan pertama dengan bilangan pertama, 1 dengan 2, nanti bilangan kedua dengan kedua, berarti di sini 2 dengan 4, nanti bilangan ketiga dengan bilangan ketiga, hasilnya ditambahkan. Jadi yang pertama 1 kali 2 itu 2, ditambah 2 kali 4, ditambah 3 kali min 2. Nah, ini dihitung kemudian dijumlahkan. 1 kali 2, 2, ditambah 2 kali 4 adalah 8. 3 kali min 2 adalah min 6, maka hasilnya adalah 2 tambah 8, 10 dikurang 6, dan hasilnya adalah 4. Jadi dapatnya adalah matriks dengan ordo 1 kali 1. Ini barisnya 1, kolomnya 1. Kemudian jika B kali A, oke. B kali A, kita lihat di sini. Matriks B, ini ordonya adalah 3 kali 1. Matriks A, ordonya 1 kali 3. Kita lihat di sini, kolom pada matriks B itu 1. Sementara baris pada matriks A itu adalah 1 dan ini sama.
Maka hasilnya nanti adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Oke, kita lihat di sini. Matriks dengan ordo 3 kali 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya kita ambil dulu baris pertama, kolom pertama untuk mengisi baris pertama, kolom pertama pada matriks hasil. Ini baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom ketiga. Sementara yang di bawah baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom ketiga. Yang ini baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga. Jadi menyelesaikannya adalah 2 dikali 1. Jadi baris pertama dulu kita ambil. Ini kita kalikan dulu dengan kolom pertama. Ini kolom pertama. 2 kali 1 karena kolomnya cuma 1 dan barisnya juga cuma terdiri dari 1 elemen dan kolomnya juga cuma terdiri 1 elemen, maka hasilnya adalah cukup 2 kali 1, maka hasilnya adalah 2. Kemudian untuk mengisi posisi yang di sini, ini adalah posisi baris pertama, kolom kedua. Maka baris pertama itu 2, kolom keduanya ambil yang di matriks setelahnya yaitu 2, maka 2 kali 2, 4. Kemudian masih di sini untuk mengisi yang sebelah sini, ini adalah matriks dengan baris ketiga, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertamanya 2, kolom ketiga yaitu 3, maka 2 kali 3 adalah 6. Lanjut. Kemudian untuk mengisi yang baris kedua, ini posisi baris kedua, pada hasil kita ambil baris keduanya juga 4. Kemudian kita isi kolom-kolomnya ini. 4 dikali dengan 1 yaitu 4 untuk mengisi yang sebelah sini. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8 untuk mengisi kolom yang kedua. Kemudian 4 dikali 3 untuk mengisi kolom yang ketiga, itu 12. Kemudian kita pindah untuk mengisi baris yang ketiga. Baris ketiga ini ada 3 kolom juga. Baris ketiga 1 ini dikali 1, 1. Kemudian 1 dikali 2, 2. Kemudian 1 kali 3, 3. Maka hasilnya adalah matriks berordo 3 kali 3, yaitu elemen-elemennya 2, 4, 6, 4, 8, 12, 1, 2, 3. Baiklah, contoh yang kedua yaitu diketahui matriks M sama dengan 1, 3, 2, min 1 dan N sama dengan 2, 4, 0, min 2, 1, 3. Tentukan matriks M dikali N transpos. Di sini yang ditransposkan hanya matriks N. Oleh karena itu, sebelum kita kalikan matriks N-nya, kita transposkan terlebih dahulu. Ingat, dalam mentransposkan baris berubah menjadi kolom. Jadi 2, 4 ini baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua 0, min 2 jadi kolom kedua. Kemudian baris 1, 3 ini baris ketiga jadi kolom ketiga. Setelah diubah menjadi N transpos, maka M dikali N transpos sama dengan, kita lihat matriksnya, ordonya untuk ordo M adalah 2 kali 2, sementara ordo N transpos adalah 2 kali 3. Di sini kolom pada matriks yang pertama sama dengan baris pada matriks yang kedua, sehingga dapat dikalikan atau terdefinisi ketika dikalikan. Dan hasil perkaliannya adalah sebuah matriks dengan ordo 2 kali 3. Yaitu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Dan elemen-elemen yang akan kita isi adalah elemen baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Kemudian baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga.
Oke, kita kalikan. Pertama kita kalikan dulu untuk baris pertamanya. Untuk baris pertama yaitu 1, 3, ini kita isi untuk semua baris pertama ini, tapi yang membedakan hanya di kolomnya. Baris pertama, ketika kita kalikan dengan kolom pertama, maka untuk mengisi di posisi elemen pada baris pertama kolom pertama. Jadi kita kalikan dengan ini, elemen pertama dengan elemen pertama dikalikan ditambah dengan elemen kedua dengan elemen kedua. Jadi 1 kali 2 ditambah 3 kali 4. Kemudian untuk mengisi baris pertama kolom kedua, maka masih di baris pertama tapi pindah posisi di kolom kedua pada matriks yang kedua. Nih 1 kali 0 ditambah 3 kali min 2. Oke. Kemudian selanjutnya baris pertama kolom ketiga, maka baris pertama kolom ketiga 1 kali 1 tambah 3 kali 3. Oke, sekarang kita mau mengisi pada posisi baris keduanya. Nah, maka kita pindahkan di sini. Pada matriks yang pertama kita pindah posisi ke baris kedua. Nah, baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama untuk mengisi pada posisi baris kedua kolom pertama pada hasil. Sama seperti tadi, elemen pertama dengan elemen pertama dikalikan 2 kali 2 ditambah min 1 kali 4. Oke, di sini saya langsungkan min 1 kali 4. Kemudian 2 kali 0 untuk berikutnya, kolom keduanya. 2 kali 0 ditambah min 1 kali min 2. Oke. Saya langsungkan min 1 min 2. Selanjutnya 2 kali 1 min 1 kali 3. Hasilnya adalah 1 kali 2 ditambah 3 kali 4 itu diperoleh 2 ditambah 12. 1 kali 0 ini 0, 3 kali min 2 itu min 6. 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Kemudian 2 kali 2, 4, dikurang 1 kali 4, kurang 4. Kemudian 2 kali 0, 0, min 1 kali min 2 jadinya plus 2. Kemudian 2 kali 1, 2. Min 1 kali 3 adalah plus min 3. Oke. Kemudian akan diperoleh 2 tambah 12, 14. Kemudian 0, min 6, min 6. 1 tambah 9, 10. 4 kurang 4, 0. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah min 3, hasilnya adalah min 1. Ini hasil matriks perkalian antara matriks M dikali N transpose. Contoh yang ketiga, jika matriks 4, 1, 3, 2 dikali dengan matriks min 1A, 2A plus B, 7 sama dengan matriks 1, 15, 7, 20, tentukan nilai A dikurang B. Oke, langkah pertama, dalam persamaan ini kita kalikan dulu. Jadi kita kalikan dulu matriks 4, 1, 3, 2 dan min 1A, 2A plus B, 7. Ini urdunya 2 kali 2 dan sebelah sini juga urdunya 2 kali 2, maka bisa kita kalikan. Ingat mengalikannya ini akan menghasilkan juga urdu 2 kali 2. Oke, baris pertama, kolom pertama. Kita lihat di sini. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama, maka 4 kali min 1, min 4, kemudian 1 kali 2A plus B. Kemudian untuk mengisi yang ini adalah baris pertama kolom kedua, maka baris pertamanya 41, kolom keduanya adalah A7, maka A4 dikali A4A, 1 kali 7 adalah 7. Kemudian baris keduanya 32, maka 3 kali min 1, min 3, 2 kali 2A plus B, maka 2 kali 2A 4A, 2 kali B adalah 2B. Selanjutnya, untuk mengisi baris kedua kolom kedua, 3 dikali A, 3A, 2 kali 7, 14. Untuk mendapatkan nilai A dan B,
Ini ada beberapa persamaan dari sini yang kita peroleh. Nah, untuk mendapatkan nilai A terlebih dahulu, kita bisa melalui persamaan 4A plus 7 sama dengan 15 atau 3A plus 14 sama dengan 20. Tapi di sini saya mau mengambil elemen pada baris pertama kolom kedua, yaitu 4A tambah 7 sama dengan 15. Kalaupun kalian mau menggunakan elemen pada baris kedua kolom kedua, tidak masalah, karena hasilnya juga tetap sama. Oke, 4A ditambah 7 sama dengan 15. Maka 4A sama dengan 15 kurang 7, yaitu sama dengan 8. Maka A diperoleh adalah 2. 8 bagi 4, 2. Untuk mendapatkan nilai B, kita bisa peroleh dari elemen pada baris pertama kolom pertama atau baris kedua kolom pertama. Di sini saya ambil pada baris pertama kolom pertama, yaitu min 4 tambah 2A tambah B sama dengan 1. Min 4 tambah 2A, yaitu A-nya kita ganti dengan 2 nanti, plus B sama dengan 1. Min 4 tambah 4, hasilnya 0, plus B sama dengan 1. Berarti dapatnya B sama dengan 1. Sehingga diperolehlah nilai A dikurang B sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, demikianlah pembahasan tentang perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Semoga bermanfaat.